langsung aja komen. Oke. Yoi. Nah, oke, sekarang kita sampai akhir musim nih. Karena slotnya. Musim lah pasti. musim. Pasti hampir musim. Gue ragu bisa. loh. Kesepakatan kita sampai akhir musim. Gue ragu loh. Bisa. Karena dia kemarin ngasih gelar jadi Liverpool kan lebih lenient terhadap pelatih lah. Soft lah, lebih soft. Soft. Oke. Nggak kayak kasusnya- MU ya sama Chelsea ya. Iya, kalau kasusnya itu mungkin beda, tapi kalau Liverpool yakin Yes. gua sampai musim. Ngebahas MU nih. Jadi kita akan sekarang masuk ke preview Arsenal and MU. Nah, ini yang paling hot banget. Udah langsung kita bahas aja. Jadi emang Carrick nih kemarin berhasil merevolusi. Lupa lu harus kasih King MU sekarang Sebutan Berani Dijegal. Oh, gua judulnya di King MU. Siap Berani-beraninya menjegal raja terakhir. Nah. Wah, Wih, King MU. Berani-beraninya loh nggak menyematkan King. setelah MU menang. Wah, gue langsung dihujat nih, gue langsung dihujat nih. Hujan mulu nih. Tapi boleh lah, Carrick cukup impresif kemarin ya. Jadi dia bisa ngerubah MU yang lagi sakit jadi sakti nih kayak. Weh, Dalam 5 hari, ya kan? Boleh. Dalam 5 hari. Beda ya jam kan? terbang lo, beda gimana? Ya, lumayan kan? Ada. Ya, ada. Tapi kan pas nanti Minggu main itu Super Sunday. Memang Arteta punya rekor bagus lawan MU ya. Dari 13 pertemuan dia 10 menang 3 kalah. Tapi ada isu-isu kertakan sama Eze nih nah itu akan ngeganggu di dressing room gak sih? Sorry, gue nggak bicara based on isu. Asik. Terjadi nggak tuh ya? Bener Tadi terjadi. WhatsApp gue nih. Masalahnya soal kayak begini tuh musim ini udah kejadian. Saka Gyökeres, ada Declan Rice, Albert Swivenberg. Sekarang baru Eze Arteta. Dibikin aja gitu. Ya, mungkin ya itu Source-nya. Isu-isu buat ngertakin aja, Iya, Bapak, ganggu mental. Ini kan gue tahu, Mail Sport yang nulis. Iya. Ya kan? Bilang di tempat latihan Arteta bla 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 karena sikap dari Eze. Ada fotonya kagak. Tulis-tulis aja mereka pengen bikin Arsenal pecah karena apa? Ini Arsenal terlalu dikdaya. Oh iya, Harus dari dalam gitu. Harus dari dalam dihancurkannya. Klasik. Semua Pasti tim besar gara-gara begitu. di-charge Semua sama tim GeForce ya? Liverpool pernah Padahal Di dulu sama GeForce kan? padahal yang siap kapanpun Arsenal. Iya, itu dia. Arsenal padahal ada dulu GeForce. nggak Di usah dressing room ada ini soalnya. Iya. nggak usah diciptakan isu, goyang sendiri harusnya dulu ya. Dulu Nah, digoyang. itu dia. Dulu Kalau goyang. sekarang kalau nggak digoyang nih, nggak goyang-goyang. Pengen digoyang. Udah jadi lanjutin. Buat gue ini isu nggak penting, isu yang akan hilang sendirinya kalaupun Arsenal nanti bisa menang lawan MU. Dan ya kayak begini-begini udah di laga sebelum Tottenham, Arsenal Tottenham juga ada kayak begini. Ya. Eze jarang dimainkan bla 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 bla, nggak senang. Dimainkan apa yang dilakukan? Hat trick. Kalau Iya, iya. kalau nggak menang lawan MU berarti Malu. isunya Terjadi dong. akan makin kuat isunya. Iya. Tapi menurut gue ini kunci juga buat Arsenal kalau dia bisa lawan MU, PD naik dan gue rasa the rest of the season dia Gila, bakal MU bisa buat PD Enggak sekarang sih ya. gue, jujur masalah jangan setuju. Enggak sih buat gue. Pengen dienakin. Pengen dienakin tuh enggak setuju. Ya kali ini enggak setuju. Enggak. Buat gue enggak ada chance MU menang. Yakin loh. Yakin? Gue juga yakin. Udah kompak. Setuju karena gini. Imbang lah ya. Nggak ya? Oh gitu. Enggak. Emang sorry, lu ada kemungkinan MU menang? Ada. Mas Aryo? Iya. Lu MU. United gue. Mas Aryo juga Gua MU. bilang at least imbang di. Karena lawannya Arsenal. Tim yang emang disukain sama MU. Nah, justru kuncinya Arsenal akan bermain seperti apa? Iya. Kalau pertemuan pertama di mana mereka defense to counter, Iya. justru Arsenalnya MU-nya kerepotan. Bisa. Enggak kerepotan dong Mas, 7 shot on target MU. 1-0. Tapi kan kalah. Iya tapi enggak, kalau lu bilang kerepotan enggak dong, 7 on target MU kurang bagus apa? Betul. Mainnya memang lebih Bagus, bagus, MU. tapi end up-nya kan yang mendapatkan poin yang Iya. seperti poin lu kan. Iya. Yang penting lu dapat poin. 7 on target itu lu ambil, kita ambil 3 poinnya. Itu kan bisa aja kembali dilakukan oleh Arteta. Kalau mereka main terbuka, main dengan sistem yang rapi seperti City, justru itu menjadi Sorry, gua potong. Jangan disamakan Mas. City backline-nya lagi ngaco banget. Ini salah satu gua bilang defender terbaik. dari sisi offense-nya, dari sisi offense-nya mereka Gak fair juga, MU lagi City lagi jelek Mas kemarin. Ya memang iya kan gua selalu bilang. Makanya. Ketika Kalau lu langsung libatin ke Arsenal ya nggak fair dong. kalau fans United begitu pede Oh iya, setelah mereka, wajar dong, PD mah fans. Gue nggak wajar menurut gue sih. Timnya senang masa nggak boleh? MU nggak boleh senang Nggak, fansnya? maksudnya mengalahkan City dengan menang 2-0. Kemarin Bodo Glimt bisa bikin 3 gol. Iya. Artinya Siapa yang lebih bodoh? seburuk itu City lagi berada dalam Yes. kondisi yang memang Betul. seburuk itu. Tapi tetap aja they held the possession yang begitu tinggi terhadap United. Tetap aja mereka Do nothing. bisa
melakukan serangan yang rapi, tapi ketika ke counter ya mereka kelabahkan. Karena lini belakangnya yang gue bilang. Itu dia. Pilihan keempat, kelima, keenam. Enam, Kemarin benar. kelima, keenam, ketujuh kemarin tuh Iya, nggak ada sama Eze, Elin. udah nggak ada Ake kan. Akhirnya di cadangan nggak dimainin. Iya, pilihan kelima, keenam, ketujuh. Iya. Backnya seperti itu, ya what do you expect dari City gitu. Tapi kalau melawan Nah, Arsenal, ini gue pengen dengar. emang Saliba sama Gabriel ya pasti kayak lo di sana ada dia sama Guardiol. Bener. Mungkin akan sedikit berbeda ceritanya. Iya. Begitu, makanya gue nggak bilang MU bakal menang, tapi menyulitkan dan ketika mereka melakukan serangan balik tetap akan menakutkan seperti itu. Ya pasti Arsenal juga nggak mudah juga untuk bisa mendapatkan kemenangan lawan MU. Ya kayak game pertama lah di Set piece itu bagaimana? Tapi menurut lo sekarang Arsenal besok lawan MU, itu ada titik lemah nggak yang bisa dieksploitasi Nggak ada. sama MU? MU? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Boy udah mulai jumawa seneng. Bukan. Kemarin dia Gua masih pancing dikit enjoy. langsung. Biasanya Nggak perlu dipancing pun, ini bukan game yang kemarin dia masih enjoy the moment aja. Karena Iya. MU sekarang udah nggak enjoy. Udah Mulai. MU. Gas, ini udah gas habis. Karena MU Benar, ini benar. kayaknya. Arsenal mengistirahatkan 7 pemain di starting line up menghadapi Inter. Oke. Kita orang pikir akan turunlah performa, nggak juga gitu. Gyökeres sama Jesus lagi bikin gol juga. Tengah lagi bagus-bagusnya. Tengah, belakang meskipun sekarang ditinggal Calafiori juga di back kiri. Ya, bukan di situ juga ancaman dari MU. Apa penalti mungkin? Kalau MU bikin gol dari penalti mungkin. Oke. Tapi kalau open play, lu expect Arsenal akan bermain gue nggak Naif. bilang seburuk ya, senaif. City kemarin di mana lu dominate tapi lu do nothing, nggak juga. Ya. Lihat kemarin, kesian Haaland. Nggak dapat supply. Orang cuman sekarang fokusnya Haaland 8 game nggak pernah bikin gol. Cuma 1 gol penalti doang kan. Kesian Haalandnya kan. Padahal kan emang nggak ada supply dari City-nya gitu kan. Nah, MU mau mencoba apa dengan Arsenal? Lu mau mencoba position based football? Nggak bisa. Mau coba counter Arsenal direct to defense to counter? Dia overhot, Arsenal menang dengan cara itu. Ya. Mau dengan cara apa gitu loh. Ini belakang MU bukan yang bagus-bagus banget juga. Gitu loh. Jadi tapi ini momen. Ini momen bagi MU. Yang kalau soal prediksi udah jelas ya. Tadi gue bilang Arsenal. Cuman kalau ini momen bagi United bahwa dengan pelatih baru, bahwa keputusan manajemen memecat Amorim itu benar. Pemain sekarang lebih unite dengan pelatih, dengan sesama pemain. Baru itu, 1 game di. tapi kelihatan. Baru 1 game Waktu di. gol. Kelihatan chemistry lah. Lo iya. Chemistry kemarin lo City tuh kelihatan banget. Kelihatan Kayak banget. Kalau lu nggak bisa flow-nya lihat itu enak, mas, segala. iya dong. Ada dong chemistry partner pemain juga. Terus juga gimana dia connect dengan Carrick, dia meluk Carrick, bench meluk Carrick. Iya. Itu hal yang hampir nggak tahu ya. Lu pernah lihat? Gue sih nggak pernah lihat pemain sedekat itu belum. dengan Amorim. Cuman kemarin ditunjukkan sedekat itu. Artinya MU on the right track, on the right way, di jalan yang tepat. Memberikan ancaman dengan Arsenal, menang dengan Arsenal, nggak. Cuman kalaupun kalah dari Arsenal, bukan berarti krisis. Kenapa media Inggris bilangnya false down? Apa? Siapa? MU Tipuan kemenangan dong, MU. Media tipuan, Inggris, iya. media Inggris Tapi lah. kalau Ya kan? dibilang false Karena hampir selalu mereka melewati masa itu, Di. Ya udah, tapi bukan sekarang masanya menangnya. Ya justru itu menurut gua false, ya, harapan palsu lah istilahnya. Ketika lo bagus di game dengan pelatih baru melawan tim besar, sangat sering dilakukan oleh United. Dan itu dilakukan mereka terhadap City dan mungkin juga dilakukan terhadap Arsenal. Tapi setelah itu justru ketemu tim-tim yang Receh. on paper lo harusnya menang, itu yang menjadi ujian sesungguhnya buat Iya. buat Ya, United. itu betul ya, Siap. karena itu pun juga terjadi di Amorim musim lalu. Iya. Kita ngeliat dia Amorim datang di November, di awal dia seri lawan Ipswich, next game dia menang lawan Everton, tapi abis itu dia ada periode surut-surutnya tuh, lawan Nottingham kalah. Ipswich Everton ya Nottingham bukan tim kalah. bagus dong. Saya bukan tim besar. Enggak, dong. dia Susah. ngalahin City lah. Tapi abis itu dia menang di Etihad. Dia ngalahin City 2-1, abis itu 4 datang game ke nggak kalah. Datang ke Anfield seri di situ juga. 4 game nggak menang abis itu. Di Emirates di Old Trafford nahan imbang Arsenal. Emang mereka ketika ketemu lawan tim besar, mereka jauh lebih cocok gitu dari segi Iya. permainan. Jadi menurut gua kalau Mas Ardo bilang force down, untungnya bagi MU, force down-nya datang di periode sekarang nih. Lagi ketemu 2 back to back lawan tim besar dan itu sangat cocok dengan gaya main mereka. Periode sulit mereka ya nanti ketika ketemu tim-tim yang papan bawah, ketemu tim-tim tipe kayak Sunderland, tipe-tipe walaupun Sunderland bukan tim papan bawah lagi ya, tapi ketemu Ya. tim yang cara mainnya kayak begitu, mereka kesulitan. Makanya gue menjagokan MU karena cocok banget lawannya Dia- buat sistem dia kayak MU lima sejauh ini kali. kalah 5 kali sama kayak Liverpool, sama kayak Sunderland. Iya. Ya kan? Jadi dibilang on the right track, ya on the right track. Cuman come on, masa menang lawan Arsenal? Ya, tapi kalau Nggak misalnya mungkin Rizal kan lah. bilang yakin Bukan yang mau MU menang. jumawa, masa iya menang lawan Arsenal? Tapi apa kemarin lawan City orang yakin si MU Saya MU bakal menang? yang bilang.
Masa iya? Saya bilang, silakan putar. Banyakan siapa yang bilang? Bilang banyakan City. Ya udah kan. Iya makanya gue Draw. gitu. Kalau Bakal gue menang. draw. Karena apa gue lihat lini belakangnya City, kamu siapa yang mau main dengan Aylin dan juga Kushanov? Itu bakal gampang banget ke expose dan terbukti gitu loh. Ya, Ditambah tapi- pemain ada yang demam juga. Iya, tapi MU kan juga ada satu area yang bisa diekspos sebenarnya. Kalau misalnya Banyak. tadi Rijal kan pede banget MU bakal menang. Tapi kan posisi kanan juga Dalo tuh Dalo. Wow. bapuk banget kan saat ini. Enggak. Itu Itu bisa media buat gua, media, Segala lini influencer. menurut gua segala lini Dalo emang agak Iya. ragukan sih. ya. Kemarin Nggak, juga dia nggak beruntung nggak media bisa doang. nggak kartu Jadi merah loh. fansnya Beruntung dia nggak kartu MU merah. juga bilangnya Dalo. Udah bilang hal yang sama sih ya. Fans MU harus ada yang disalahkan dari zaman bahula. Nyari Tapi emang Dalo bertahan. nyari kambing hitam terus ya. Bertahannya bikin deg-degan, nyerangnya juga banyak bola mati di dia. Iya. Emang beban banget di Kalau dia. pas jadi hero nggak diomongin. Jadi hero-nya bisa Dorgu gitu. bagian jadi hero biasa. Biasa. Bagian jelek, wah Dorgu ini Dalo begini Kalau begini. Dorgu sama Dalo ya gue milih Dorgu lah. Iya, paling nggak bagus kan berarti pemain Iya, ini kan. Dorgu belakangan jadi winger dan ternyata mungkin Jadi- ketika dia dikurangin beban bertahannya lebih kelihatan mainnya. Jadi Dalo nggak back top ya? Wah, kalau ditanya itu Tanya fans MU aja. kita udah sepakat jawabannya. Bukan Tapi kan lu pernah bilang, Gua back top, gua back top. lu bilang top ya? Yes. Oh, katanya pernah bilang. Compare tuh siapa? Rashford Wan aja Bissaka. bagus di Barcelona. Compare Wan Bissaka, Mas. Compare tuh Wan Bissaka. compare untuk lawan siapa Dalo Iya. dibilang bagus. Ya ini kan MU nya lagi Lawan Timber. lagi Bagus. transisi. Curi Buset, Timber. Timber. Tuh kan. MU kan lagi Jauh lah kalau transisi. gila, kalau Timber mah jauh Harus dong. fair. Kan lagi transisi. Sama Ben White. Maksudnya Ben White juga Tuh sih. kan. Berarti itu bagus apa? Padahal menurut fans Arsenal Ben White biasa aja. Sama ya tapi kalau dibilang back jelek enggak. Iya dong, back jelek enggak dong. Bukan back bagus kan tadi bilangnya. Iya. Lalu berapa pelatih dia selamat tuh dari berapa siklus Iya. pelatih nggak tergantikan. Tapi Gimana dijual-jual? Apa nggak ada yang mau? Itu dia masalahnya just itu kan. Siapa tahu jadi Oke. hero lawan Arsenal. Sekarang guys, kita langsung lihat perakiraan line up ya. Line up dari Arsenal dan juga MU. Cocok. Bahasa TV Gimana, banget tuh Mas ya, Arya? perakiraan formasi ya. Yo, Cocok ya, gue rasa datangnya Maguire bener-bener lawan City pembeda juga. Backline jauh lebih nyaman, habis itu di tengah, ya itu yang ditunggu-tunggu di era Amorim kan. Banyak tuntutan dari fans MU juga. Ya kalau situasi begini-begini terus, kenapa nggak dicoba Kobbie Mainoo sebagai starter gitu. Tapi Amorim selalu berbelit-belit alasannya, bilang gue udah cukup ngasih dia kesempatan. Tapi menurut gue dengan permainan Mainoo kayak sekarang, harusnya dapat kesempatan lagi. Dan ini menurut gue MU sedang dapat momentum, dan itu ketika lawan tim besar, MU jauh lebih cocok. Iya. Jadi menurut gue poin plusnya untuk MU di situ. Kalau comparisonnya game pertama di ya khususnya di mana mereka nyiptain peluang tapi nggak bikin gol kan di MU tuh banyak ada yang kena tiang, ada yang kena mistar, Offside-nya berapa ditepis lawan berapa kali. Itu MU di era awal-awal. Di era sekarang kan ya kayak lawan City. Ketika lo dapat peluang lo bisa golin. Ya. Even lo bisa bikin 5 gol yang 3-nya offside gitu. Ya. Harus kita akui perbedaan dari SOT dan juga chances created yang banyak berbanding lurus dengan gol. Sekarang tuh MU mulai masuk ke arah situ gitu. Jadi ada kesempatan buat mereka untuk bisa bikin gol ke Arsenal gitu. Tapi betul-betul gimana nanti Arsenal bakal datang dengan game plan-nya mau Arteta seperti apa, dan juga pemilihan pemainnya gue bilang juga harus cermat juga dari sisi Carrick ya. Apakah Mbeumo menjadi pilihan yang tepat? Gue bilang malah mendingan Sesko kalau gue sih dibandingkan Setuju. Mbeumo. Kalau Setuju. Mbeumo kan sering banget berhadapan, tapi begitu kebentur sama Saliba selesai juga tuh dia. Oh, iya dong. Begitu kebentur sama Gabriel berat Iya. juga. Dia sering dapat posisi Bener. lari. Nah, lu butuh pemain-pemain yang justru punya atribut body balance yang lebih bagus, postur yang lebih tinggi untuk bisa ngeganggu pemain-pemain Arsenal. Kalau gua sih lebih condong ke Sesko ya untuk Iya. dimainin di posisi itu. Ya, MU akan menghadapi tim yang udah sustain, tim yang udah jadi, tim yang udah bagus semuanya gitu loh. Terbukti. Udah terbukti gitu, dan gue sih nggak setuju nih tim buatan Abrar. Arsenalnya. Bukan MU-nya. Gue nggak bilang Dorgu akan di situ, itu akan diisi sama Luke Shaw, justru Dorgu akan di posisinya Mason Mount. Akan bermain atau mencoba menjadi pemain yang diharapkan bisa menerima umpan panjang dari entah Bruno, Casemiro dan siapapun gitu. Dan ya di depan kayaknya harusnya Sesko, belakangnya Kunya, di kanan baru baik Mbeumo ataupun Dalo gitu. Yang Tapi- nyebut apa sih, ada yang komen tuh Dia lo. Mbeumo.
Oh. Mbeumo kan bener nyebutnya. Tapi komentator di Liga Beumo. Inggris pun juga masih Beumo. agak nyebutnya. Iya kan? Beumo ada Iya. yang Bemo. Brian nih. Nah, Brian gitu. Bukan Kobe kan? Tepung dong. Apa namanya itu formasi. Nah, masalahnya apakah Ugarte atau Kobe Mainu yang tiba-tiba akan dimainkan? Kayaknya sih main amannya ini ya, Casemiro sama Bruno Fernandes, which is kalau beneran Bruno sama Casemiro yang mainkan, ya udah tengah menang Arsenal telak gitu. Iya dong, Jal. Tapi kan kayak Bruno di posisinya Maino maksudnya. 10 aja dia. Enggak sih, kayaknya 10-nya Kunya, Offensive Sesko, banget tuh. Mbeumo, masih apa namanya, Kobe, Aduh, tapi Dorgu. Terlalu ofensif. Tapi nggak balance Kan timnya. counter attack. Nggak Tapi balance tapi begitu. kedalaman Arsenal kalau Bruno megang. gitu sayang kalau kedalaman. Emang dia. kapan demi balance? Diacak-acak sama Zubi. ke bengkel dulu kan di balancing. Main pinter Zubi. Nggak Itu bisa. yang terjadi. That's why gue bilang, bukannya MU jelek gitu loh. Cuman kalau menghadapi Arsenal, Ya. ya maaf gitu loh. kalau ditanya- Arsenal akan membumikan kalian gitu loh, mengembalikan ke bumi. Abis itu menang lagi, bagus lagi MU Ya, nggak kalau apa-apa. soal lini tengah balance ya itu Casemiro tuh datang di waktu yang salah aja sih menurut gua. Dia back jangkar yang menurut gua sebagai Kok breaker back sih? bagus. Pemain tengah breaker yang bagus banget di Madrid tapi datang ke MU ketika MU gelandangnya itu udah mulai agak-agak nggak bener Iya. lah situasi. Jadi menurut gua salah satu pemain yang sangat disayangkan sih datang ke MU di waktu yang salah dari segi gelandangnya Casemiro ini. Tapi kan dia mau Cabut nih. Iya. Itu akan mengganggu balancing lagi nggak tuh? Iya. Buat gue sih nggak pernah balance midfieldnya MU. Nggak tahu kalau Mas Aryo sama Rizal. Jadi kan Kalau Mas gua sih nggak Aryo pernah balance. dan si Arsenal ini tetap harus punya pemain seperti dia sih. Iya, iya. Jangkar itu ya. Iya, lo nggak punya keseimbangan lo kalau nggak punya dia. Lo ngandalin Mainu, gue bilang belum seproven itu Sesolid dia. untuk sepanjang musim. Iya, iya. Oke, dia memang pemain yang bagus, pemain yang punya potensial besar gitu ya. Tapi at this moment lo tetap butuh tandem. Iya. Dan Casemiro adalah yang paling tepat. Ugarte gue pikir bakal bisa tune in dengan cepat, tapi ternyata sulit juga gitu ya. Makanya lo tetap butuh sosok Casemiro. Jadi Arsenal sendiri perkiraan lo akan kepleset nggak sih? Berharap iyalah pasti. Pasti dua ini berharap akan kepleset lah. Enaknya umpan lambungnya, umpan lambung. Tapi gini, kalau Aldi tuh umpan Mas lambung Haryo dikit, Aldi langsung menjagokan Man City untuk strike. juara. Wah, Iya, beda. iya, Iya, masih nggak, Mas? Iya. Masih nggak? Iya. Masih, Di? Masih. Itu dia pasti berharap untuk Arsenal kepleset dong. Karena gue bilang lu juara champion. Waduh. Itu dia. Dim, Ngomongin nih. champion, Nih, tadi Dim. kita sebelumnya Iya. dibahas kan. Kalau gue Jadi ya, ngomong bias, kalau Yes. Mas Haryo yang ngomong valid. valid. Lu tadi bilang visa UK aman. Aman. Sekalian visa Schengen. Budapest. Gua apply. Budapest. Sekarang Apply udah. Kemarin kan si apply. Jerry juga bilang kan, Mas, gue kayaknya mau ke London gini-gini, jangan, lo ke Budapest aja, gue bilang gitu. Jadi nih ya. Jadi Mei nih Mei. Itinerary. Juara, Udah bikin itinerary juara ya. Liga. Boleh. Terus abis juara Liga seminggu kemudian FA. Wembley. Wembley, Masih di Bang. sana. Nah, seminggu kemudian lagi kita terbang. Naik Ryan Air. Waduh. Ryan Air bukan Lion, Ryan Air. Rian. Itu murah. Murah. Ke Budapest. Budapest. Ya, 3 minggu doang mah. 3 minggu buat travel Cincang winter. lah itu Iya, mah. 3 minggu untuk treble winner. Jadi. Kalaupun kata Mas Haryo berpeluang gitu. Kalau yang lain yang ngomong, gue gak percaya. Karena Mas Haryo yang ngomong. Ayo, bikin tiket langsung. 3 minggu travel winter. Gokil. Gue disemangatin sama Mas Haryo nih. Udah, bismillah kalau Nice. gitu. Perjalanan MU banget 99 tuh ya. Nah, Iya. gitu ya. Gitu. Ya udah. Amin. Ini mah doa Kita baik dari aminkan. Mas Haryo. Yes. Mas Haryo orang baik, kita Baik. aminin gitu. Bijaksana, pandit bijaksana. Kalau gue ngomong, berani nggak Arsenal treble? Nggak berani. Quadruple kalau Waduh, nggak berani. Ini mah, Kelewatan, kelewatan. ini mah Mas Haryo yang ngomong. Oke, guys, thank you banget. Jadi pandit-pandit sakti ini juga. Dim, lu belum udah- prediksi menang mana? Ya lu udah pasti lah. Nah, ini gue Arsenal pengen. dong. Berapa? Arsenal. Nah, Mas Haryo MU. Kok gue? Sorry, imbang, lu MU. Imbang lah. Skor berapa? Gua mungkin. biar hari Senin atau Rabu ada ayam goreng lagi ya. Oh, jadi nih. Ayam goreng. Biar ada ayam goreng lagi aja. Tapi seru sih kalau Gimana? kalau Seri? kalau dibantai sama Arsenal seru sih itu. Fansnya langsung Rame gua. tuh. Ya. Jadi ya. Salaman. Seri MU Apa nih? Arsenal. Beda semua nih soalnya nih. Iya. Oke. Seri. Gua menang. Seri kita patungan berarti. Iya, iya. Wah, mahal dong nih. Mahal patungan Cari bentar. bala bantuan. Jadi. Jadi. Seri menang MU, menang Arsenal. Kita Iya. lihat. Jumat nih ya. Ayam berkah ya. Ayam berkah. Ayam berkah. Ayam berkah. Beda. Itu. Semoga menjadi berkah buat Amin. Arsenal. Oke.
Thank you Mas Aryo, thank you Rizal, thank you Sama-sama, Aldi Tim. atas komen-komennya, mantap Bima. banget prediksinya semuanya, dan terima kasih juga buat JM Team, dan saksikan terus juga di Dewan Pendidik Indonesia. Terima kasih juga buat GeForce yang udah memberikan energi super Wih. untuk malam kali ini, dan buat nambah energi buat Arsenal juga hari Minggu. Kan merah, Merah. Beda kayak di TV kan, Dark Beda Blue ya. di sini kan. Iya. santai. Saksikan klip DPI di YouTube Dewan Pendidik Indonesia. Gua Bima. Happy weekend guys. Happy weekend. Bye. Bye. Come on, Arsenal! Let's go.